Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, and I hope your condition is always okay. You are always protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala and also with your family. Thank you for joining in watching this video, and let's begin this class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Ustadz ucapkan terima kasih ya sudah menonton videonya. Ini video pembelajaran ya, penjelasan lanjutan terkait dengan materi kita yang sudah sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang getting attention atau meminta perhatian, kemudian checking understanding atau memeriksa pemahaman seseorang, praising others job, menghargai atau memuji hasil karya orang lain, dan yang terakhir asking for and giving opinion, meminta atau memberikan pendapat. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh percakapan ya, yang mana di dalam percakapan tersebut itu terdapat keempat ungkapan itu ya. Jadi ada getting attention, ada checking understanding, ada praising, ada asking and giving opinion. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kemarin sudah kita bahas beberapa kalimat yang ditebalkan ini itu merupakan contoh ya dari ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, sekarang kita langsung saja ke materi utama kita. Kita mulai dari asking and giving attention. Asking and giving attention ya, itu adalah ungkapan ya yang digunakan untuk meminta perhatian. Nah, meminta itu asking attention. Sementara giving attention itu berarti memberikan ya, dari kata give artinya memberi. Nah, asking attention ini kapan kita menggunakannya? Yaitu pada saat kita ingin berbicara dengan orang lain ya, semisalkan dalam suatu situasi gitu ya. Itu terus kalian ingin berbicara dengan orang lain. Nah, untuk memulainya ya itu biasanya kita menggunakan ungkapan ini ya. Jadi untuk memulai percakapan. Nah, contohnya may I have your attention? Artinya bolehkah saya meminta perhatian kalian? Nah, yang kedua adalah excuse me. Permisi ya, kalau bahasa Indonesianya permisi. Nah, ini juga bisa kalian gunakan itu ketika kalian membuka percakapan ya. Jadi sebagai awal dari percakapan. Kemudian yang ketiga ada attention please. Nah, attention please ini biasanya digunakan guru kalau di kelas ya. Kalau untuk mengkondisikan siswanya itu sering ya. Attention please. Atau mungkin dipakai juga untuk semisal kayak komandan gitu ya, komandan upacara. Ketika mengkondisikan pasukannya itu juga saya pernah melihat gitu ya, mendengar ya, ada yang menggunakan kalimat ini. Jadi attention please gitu ya. Nah, kemudian yang respon itu yang sebelah kanan itu adalah giving attention-nya ya. Itu ungkapan memberi perhatiannya. Jadi meresponnya. May I have your attention? Yes sir atau yes ma'am. Excuse me? Yes please. Attention please. Okay. Listen to me. Alright. Look here. Sure. Nah, itu contoh ungkapan dari asking for attention dan juga responnya atau giving attention. Nah, nanti kalau penggunaannya dalam percakapan ya kurang lebih seperti yang contoh tadi ya di awal, itu bisa dibuat seperti itu ya. Nanti menyesuaikan dengan tema percakapannya. Kemudian setelah getting attention atau meminta perhatian, now let's move to the second expression. It's checking the understanding atau memeriksa pemahaman. Checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Ya, jadi misalnya kalian sedang berbicara ya kan dengan teman atau dengan kenalan kalian, kebetulan kalian menggunakan bahasa Inggris ketika itu. Nah, ketika kita berbicara kan kadang kita
nggak sadar ya. Kadang kita kecepatan ataupun mungkin ada beberapa kata yang kita sampaikan itu kok tidak begitu jelas. Nah, ketika kita ingin mengkonfirmasi teman kita apakah sudah paham atau belum, maka kita menggunakan ungkapan berikut ini ya. Jadi checking the understanding. Contoh ya, do you know what I mean? Ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya apakah kamu paham dengan maksud saya? Nah, kalau paham berarti dijawab dengan itu yang di kotak showing understanding itu ya. Dijawab dengan I understand what you are saying. Atau mungkin bisa juga kalian jawab dengan I do. Nah, itu bisa ya. I do gitu sudah bisa menjawab kalau dia mengerti. Tetapi kalau misalnya tidak paham, nah itu bisa menjawab dengan itu menggunakan ungkapan yang ada di kotak yang showing lack of understanding. Itu artinya menunjukkan ketidakpahaman. Do you know what I mean? Sorry, what do you mean? Nah, jadi kalau ditanya, kamu tahu nggak sih maksud saya? Maaf, maksud kamu apa ya? Nah, gitu kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya seperti itu. Kemudian yang kedua, do you understand? Yes. Kalau tidak paham, no, I don't understand. Saya tidak paham. Do you get it? Yes, I get it. Atau I get it, itu boleh langsung ya. Nah, get ini kan artinya mendapatkan ya. Tapi kalau dalam konteks kalimat ini, do you get it? Itu bukan artinya bukan apakah kamu mendapatkan itu, bukan ya. Tapi artinya apakah kamu paham ya, sama dengan yang tadi. Do you know what I mean? I get it. Ya, saya paham. Kalau nggak paham, I don't get it. Are you following me? Nah, are you following me? Itu artinya bukan apakah kamu sedang mengikuti saya, bukan. Tapi kamu paham nggak dengan maksud saya? Sama dengan tadi. Do you know what I mean? Yes, I'm with you. Ya, saya paham. Kalau tidak paham, I'm sorry, I am not following you. Maaf, ya, saya tidak paham. Nah, termasuk juga yang keempat ini ya, yang terlewat tadi. Is it clear? Itu juga artinya sama. Apakah bisa dipahami atau apakah paham gitu ya. Makanya ketika nanti mungkin ketika di kelas Ustadz menjelaskan terus saya bilang is everything clear? Itu berarti saya memeriksa ya, apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi yang saya sampaikan. Kalau paham ya cukup dijawab yes. Kalau tidak paham ya silakan dijawab no. Nah, bisa ditambahkan dengan sorry, what do you mean? Nah, itu berarti dia meminta penjelasan ulang ya terkait dengan materinya. Oke, kemudian setelah checking the understanding atau memeriksa pemahaman, kita ke ungkapan yang ketiga yaitu showing appreciation or compliment ya, atau menunjukkan pujian, penghargaan. Ya, jadi hal-hal yang bagus kemudian kita mengapresiasi. Nah, itu kita menggunakan ini namanya ungkapan showing appreciation. Adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan atau pujian atau komentar terhadap seseorang mengenai penampilan, prestasi dan sebagainya. Nah, perlu kita garis bawahi di sini ya. Jadi komentar atau pujian yang dimaksud ini itu tentu saja hal-hal yang baik gitu ya, yang bagus. Nah, kalau misalnya kalian mengomentari tapi dengan hal-hal yang buruk, itu bukan termasuk dalam ini, dalam showing appreciation ini bukan. Ya, jadi di sini khusus untuk hal-hal yang baik saja. Nah, contoh misalnya di situ di kotak ya showing appreciation ya. You are so great. Kamu sangat hebat. What a beautiful painting. Wah, lukisannya bagus banget ya. Nah, terus bisa direspon dengan yang pertama tadi ya, you are so great, that's very kind of you, thank you. Atau what a beautiful painting, I'm glad you like it. How amazing you are,
Thank you. Nice work. Do you really think so? Nah, jadi kayak merespon tapi seolah-olah dengan bertanya gitu. Nah, ini cuman variasi kalimat saja ini ya. Jadi kalau dalam percakapan itu kan terkadang ada penggunaan kalimat yang berbeda tapi sebetulnya intinya sama ya, merespon. Well done. Yeah, thanks. Atau thank you. Boleh. Ya, jadi intinya showing appreciation itu adalah ungkapan yang digunakan untuk mengomentari ya ataupun memberikan penghargaan tentang hasil kerja, penampilan, prestasi yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi yang positif ya. Jadi bukan komentar ataupun bukan pujian tapi yang bentuk negatif ya. Oke, itu terkait dengan showing appreciation. Kemudian the last one, yang terakhir, ungkapan yang kita pelajari adalah asking and giving opinion. Meminta dan memberikan pendapat. Nah, tentu saja ini sebetulnya ungkapan ini tidak asing ya. Artinya banyak sekali dipakai di percakapan ya, asking and giving opinion. Nah, contohnya ya, asking opinion itu yang paling sering dipakai itu what do you think about? Ya, what do you think about? Atau what do you think of? Ya, nggak pakai about tapi pakai of bisa. Nah, terus itu di situ ada titik-titik itu artinya ya yang ditanyakan apa gitu ya. Yang ditanyakan apa? Nah, misal ini Ustadz kasih contoh ya. Kalau dalam kalimat semisal Ustadz ambil contoh di sini. Ustadz ambil contoh what do you think about. Nah, kadang-kadang gini ya. Titik-titik. Nah, ini maksudnya itu terus dibiarkan kosong ini bukan ya, tapi diisi dengan benda yang ingin kalian tanyakan atau hal yang ingin kalian mintai pendapat gitu ya. Misalnya Ustadz mau minta pendapat tentang laptop saya misalnya. What do you think about my laptop? Nah, seperti ini ya. What do you think about my laptop? Terus tadi ada juga selain what do you think, itu ada juga what can you say, ya, what can you say about. Kemudian how do you feel for. Nah, ini intinya sama, Mas. Semuanya meminta pendapat terkait dengan tadi ya, benda ataupun barang, penampilan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya dia mintai pendapat. Seperti apa sih ini loh, punya saya itu kayak gini, menurutmu gimana gitu ya. Atau what's your idea ya. Nah, ini Ustadz ambil contoh yang what do you think about sama what can you say about ya. Atau how do you feel lah, how do you feel aja ya, biar agak beda. Ini Ustadz ambil contoh dua itu. Oke, sebentar. Saya tuliskan di sini. Nah, jadi how do you feel for my laptop? Nah, terus ini Ustadz tulis answer atau response. Nah, oke. Ini ya. What do you think about my laptop? Atau how do you feel for my laptop? Ya, answer. Nah, bagaimana menurutmu tentang laptop saya? Intinya seperti itu ya, menanyakan itu. Nah, kemudian kita lihat di responnya tadi. Nah, I think ya, ketika memberikan respon ataupun memberikan pendapat, ya kita bisa gunakan ini. I think atau I believe that. Atau bisa juga I guess. Bisa juga in my opinion. Nah, jadi diberikan awalan seperti itu ya. Nah, ini Ustadz ambil dua contoh ya. Ustadz ambil I think sama in my opinion. Nah, Ustadz ambil contoh itu. Sekarang Ustadz tulis di sini lagi. What do you think about my laptop?
I think your laptop is really good. Terus yang kedua, in my opinion, your laptop is amazing. Oke. Nah, ini responnya atau jawabannya. What do you think about my laptop? How do you feel for my laptop? The answer and the response. I think your laptop is really good. In my opinion, your laptop is amazing. Nah, tentu saja untuk jawaban atau untuk responnya itu ini ya, bisa beda-beda ya kan? Karena yang ditanyakan pendapat orang itu kan bisa beda-beda. Nah, misalnya ini mau diganti ternyata laptopnya itu nggak begitu bagus misalnya, ya boleh saja. Misalnya diganti dengan I think your laptop is, misalnya bukan terkait dengan bagusnya tapi terkait dengan harganya misalnya. Nah, I think your laptop is expensive. Nah, saya pikir laptopmu itu sangat mahal. Ya, boleh, ya nggak apa-apa. Kan pendapat orang itu kan beda-beda ya. Nah, terus yang kedua, misal kaitannya bukan dengan kualitas, tapi dengan misalnya dengan desainnya. In my opinion, ya, your laptop has a modern design. Misal gini, boleh saja. Ya, menurut pendapat saya, in my opinion, your laptop has a modern design. Laptopmu itu punya desain yang modern. Ya, boleh ya, karena itu juga merupakan pendapat. Nah, jadi seperti itu Mas ya. Untuk contoh asking for opinion and also giving opinion. Nah, kembali ke sini. Jadi untuk memberikan pendapat ya, kalian bisa gunakan respon yang ada di kolom sebelah kanan ya, yang giving opinion itu. Silakan bisa diawali dengan kata-kata itu ya. Boleh pakai I think ya, I believe that, I guess, in my opinion ya, what I have in my mind. Nah, kemudian kalau meminta pendapat ya bisa menggunakan kolom yang ada di kiri ya, yang asking opinion. What do you think about my new car? What can you say about my family misalnya? How do you feel for my laptop? Dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, mungkin itu terkait dengan 4 materi ya. Jadi Ustadz ulangi lagi sekali lagi. Untuk yang pertama yaitu asking and giving attention, artinya meminta dan memberikan perhatian ya. Kemudian ada juga yang kedua adalah checking understanding atau memeriksa pemahaman, apakah orang lain sudah paham dengan yang kita katakan atau belum. Ya, kalau misalnya sudah paham, ya responnya seperti yang tertulis di kotak di tengah ini yang showing understanding. Tetapi kalau belum paham, maka bisa menggunakan kotak yang sebelah kanan ini ya, yang showing lack of understanding. Artinya menunjukkan ketidakpahaman, gitu ya. Bisa pakai itu. Nanti kalau dibuat dalam percakapan juga kurang lebih seperti ini. Kemudian yang ketiga ada showing appreciation atau menunjukkan pujian ya, penghargaan. Kemudian yang terakhir tadi yang baru saja kita bahas, asking and giving opinion ya. Jadi meminta dan memberikan pendapat. Oke. Nah, setelah ini nanti Ustadz akan berikan kalian contoh percakapan, satu lagi contoh ya, yang mungkin lebih sederhana, yang di dalamnya itu juga terdapat keempat ungkapan ini ya. Kalau di awal kan sudah Ustadz berikan ya kemarin. Nah, ini Ustadz nanti akan coba buatkan lagi satu contoh percakapan yang cukup sederhana yang melibatkan keempat ungkapan tadi ya. Ada getting attention, ada checking understanding, ada praising, kemudian asking for and giving opinion.
Berikut ini adalah contoh percakapan ya yang Ustadz buat sederhana, yang mana di dalamnya itu terdapat ungkapan getting attention, checking understanding, praising others' work, dan asking and giving opinion. Nah, di sini contoh situasinya adalah kalian membantu ayah membersihkan halaman rumah. Nah, jadi dibayangkan ya, kalian sedang membantu ayah di halaman rumah bersih-bersih gitu ya. Terus kalian diminta untuk membuat percakapan yang di dalamnya terdapat keempat ungkapan tersebut ya. Percakapan yang sederhana saja. Nah, ini sambil Ustadz bahas sambil kita terjemahkan ya. Barangkali nanti ada kosakata yang mungkin kalian belum tahu artinya. Di sini Ustadz tulis Y sama D ya. Y itu you ya, D itu dad ya. Jadi biar nggak terlalu panjang nulisnya. Excuse me dad, do you need any help to clean this yard? Permisi ya, atau permisi ayah, apakah kamu perlu bantuan untuk membersihkan halaman ini? Nah, di sini ada kata excuse me, berarti sudah ada satu ungkapan yang masuk, yaitu getting attention. Yes, please. Take the hoe and help me to dig this soil. I want to plant this flower. Do you get it? Nah, kemudian ayahnya menjawab, yes, please. Nah, itu merupakan responnya ya, respon dari getting attention tadi. Take the hoe, ambillah cangkul, and help me to dig the soil, dan bantu saya untuk menggali ya. Yang digali apa? Soil, artinya tanah, jadi kayak mencangkul gitu ya, digali tanahnya. I want to plant this flower, saya ingin menanam bunga ini. Do you get it? Nah, kamu paham gak yang saya maksud gitu ya, atau kamu paham atau enggak? Nah, itu berarti sudah masuk dalam ungkapan checking understanding. Nah, sudah ada, berarti sudah ada dua ya, sudah ada getting attention, terus sudah ada checking understanding. Kemudian dijawab, I get it, saya paham, aku paham. Terus dia lanjutkan, what a beautiful flower dad, where do you get it? Wah, bunganya bagus banget ya. Nah, berarti ini masuk ungkapan praising atau memuji ya, menghargai. Ya, ini yang kalau yang ini yang dihargai bukan karya ya, tapi suatu benda yang dimiliki oleh orang lain. Ya, what a beautiful flower dad. Where do you get it? Kamu dapat dari mana? Nah, terus ayahnya jawab, thanks, terima kasih. My friend gives me. Temanku yang memberikan padaku. What do you think if we plant this whole yard with flower? Bagaimana menurutmu kalau kita menanam di seluruh area halaman ini dengan bunga? Nah, berarti ini ungkapan meminta pendapat. Jadi sudah ada 3 ya, sudah ada getting attention, praising, checking understanding dulu, kemudian praising. Nah, terus ini meminta pendapat. Berarti sudah 4 ya. Terus, nah setelah ini meminta pendapat, what do you think if we plant this whole yard with flower? Terakhir dijawab dengan giving opinion atau memberikan pendapat. Wow, I think that's a good idea. Wah, saya pikir itu ide yang sangat bagus ya. Mom will like it. Ibu akan suka. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Contohnya ketika membuat percakapan yang mana di dalamnya terdapat ungkapan getting attention, checking understanding, praising others' work, and the last one asking and giving opinion. Nah, jadi kalian berpikirnya atau mengkreasikannya itu tidak perlu yang susah-susah ya, tidak perlu yang muluk-muluk, cukup ambil situasi yang sederhana, yang penting keempat ungkapan tersebut bisa masuk ya ke dalam percakapan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu.